Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eftita dari Prodi Jurusan Fisioterapi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar dengan NIM 220306501016. Dan di sini saya akan membahas materi yang berjudul Ragam Bahasa Lisan dan Tulisan. Oke, langsung saja kita akan masuk di pokok pembahasan. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Bahmen 1990. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Penyebab terjadinya ragam, yaitu bahasa ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Oleh karena banyaknya variasi, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Faktor-faktor timbulnya ragam bahasa, yang pertama faktor budaya, yang kedua faktor sejarah, dan yang ketiga faktor perbedaan demografi. Jenis-jenis ragam bahasa. A. Ragam bahasa dilihat dari cara penuturan. Contohnya, yang pertama ragam dialek, yang kedua ragam terpelajar, yang ketiga ragam resmi, dan yang keempat ragam tidak resmi. B. Ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Contohnya, yang pertama ragam lisan dan yang kedua ragam tulisan. C. Ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Yang pertama ragam sosial, dan yang kedua ragam fungsional, ketiga ragam jurnalistik, dan yang keempat ragam sastra. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ragam lisan dan ragam tulisan. Yang pertama, ragam lisan. Ragam lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech. Dalam ragam bahasa lisan ini, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Contoh ragam lisan. Yang pertama, ragam bahasa cakapan, yang kedua ragam bahasa pidato, yang ketiga ragam bahasa kuliah, dan yang keempat ragam bahasa panggung. Ciri-ciri ragam lisan yaitu A. Memerlukan kehadiran orang lain, B. Unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap, C. Terikat ruang dan waktu, D. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Kelebihan ragam bahasa lisan, yang pertama dapat disesuaikan dengan situasi, yang kedua faktor efisiensi, yang ketiga faktor kejelasan, yang keempat faktor kecepatan, dan yang kelima lebih bebas bentuknya karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh penutur. Yang keenam, penggunaan bahasa lisan bisa berdasarkan pengetahuan serta penafsiran dari informasi audit, visual, dan kognitif sang penutur. Dan kelemahan ragam bahasa lisan, yang pertama yaitu bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frase-frase sederhana. Yang kedua, penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Dan yang ketiga, tidak semua orang bisa melafalkan bahasa lisan dengan benar. Dan yang keempat, aturan-aturan bahasa yang dilakukan tidak formal. Oke, lanjut. Pengertian ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan, ejaan di samping aspek tata bahasa, dan pemilihan kosakata. Dalam hal ini, kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa serta bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide kita. Contoh-contoh ragam lisan yaitu pertama ragam bahasa teknis, yang kedua ragam bahasa undang-undang, yang ketiga ragam bahasa catatan. Kelebihan ragam bahasa tulis. Yang pertama, informasi yang disajikan bisa dipilih oleh sang penulis untuk dikemas menjadi media atau materi yang lebih menarik dan menyenangkan. Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan antara budaya dengan kehidupan masyarakatnya. Ketiga, sebagai sarana untuk memperkaya kosakata. Dan yang keempat, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud atau tujuan, memberikan informasi, serta dapat mengungkap unsur-unsur emosi sehingga mampu meningkatkan wawasan si pembaca. Kelemahan ragam bahasa tulis. Yang pertama, alat atau sarana yang dapat memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada. Akibatnya, bahasa tulis pun harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas dan jujur. Dan yang ketiga, hal yang tidak ada dalam bahasa tulis pun tidak dapat diperjelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.